Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dan keluarga di rumah selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang klasifikasi materi. Coba diingat-ingat lagi, klasifikasi materi itu dikelompokkan menjadi berapa? Menjadi 3 ya, ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, kemarin kita juga udah belajar tentang perbedaan sifat zat padat, cair, dan juga zat gas. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang unsur. Jadi tolong disimak dengan benar, didengarkan, dilihat videonya sampai akhir. Oke, silakan kalian lihat di slide selanjutnya. Audio Jungle. Untuk sekarang kita pelajari terlebih dahulu tentang bagan klasifikasi materinya ya. Yang pertama kalian lihat di situ di gambarnya ada materi, kan di situ dibagi menjadi 2, ada zat tunggal dan juga campuran. Untuk zat tunggal tersendiri dibagi lagi menjadi 2, ada unsur dan juga senyawa. Sedangkan pada campuran dibagi lagi menjadi 2, yaitu heterogen dan homogen. Sedangkan di heterogen sendiri dibagi menjadi 2, ada koloid dan suspensi. Sedangkan di homogen hanya ada 1, yaitu larutan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang unsur terlebih dahulu. Jadi, tolong kalian simak untuk slide selanjutnya. Audio Jungle. Pengertian unsur. Sebelum kita memasuki materi yang lebih terperinci lagi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih unsur itu. Nah, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia basah. Unsur di alam dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Contohnya yang unsur logam ada besi, emas, seng. Sedangkan kalau contoh unsur non-logamnya ada karbon, ada nitrogen, ada oksigen. Nah, coba sekarang kalian lihat di slide selanjutnya. Ada beberapa contoh unsur logam dan non-logam. Di situ ada tabel dan ada nama dan juga lambangnya. Kalian perhatikan ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, tadi kalian sudah mempelajari tentang contoh-contoh unsur logam dan unsur non-logam. Di situ tadi kalian pasti mengetahui ada lambang-lambangnya kan? Simbol atau lambang unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Untuk cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius ada 3. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan 1 huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Ingat-ingat ya, huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi nggak boleh ditulis dengan huruf kecil. Huruf awalnya harus huruf kapital. Dan yang terakhir adalah
Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Oke, contohnya seperti karbon. Nama lainnya adalah carbon, dilambangkan dengan C. C besar ya. Audio Jungle. Yang kedua ada kalsium. Nama lainnya calcium, dilambangkan dengan C A. C depannya huruf besar, A-nya huruf kecil. Nah, coba sekarang kalian lihat yang tadi, yang di bagian ketiga. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama Audio Jungle. diberikan satu huruf kecil dan nama unsur tersebut. Kalian lihat lagi, karbon sama kalsium. Audio Nama latinnya carbon, nama latinnya calcium, sama-sama diawali dengan huruf C, ya kan? Tapi untuk calcium harus ada ditambahi dengan huruf A kecil. Karena apa? Karena itu untuk membedakan mana yang dinamakan karbon dan mana yang dinamakan kalsium. Sampai di sini paham ya? Nah, dari unsur-unsur tadi itu nantinya akan disusun dalam bentuk sistem periodik. Coba kalian lihat di tabel periodiknya. Untuk unsur-unsur logam terletak di bagian kiri bawah yang diberi simbol warna biru. Jadi yang dikasih warna biru itu adalah contoh-contoh dari unsur logam. Untuk unsur-unsur non-logam itu terletak di bagian kanan atas, diberi simbol warna kuning. Jadi untuk yang warna-warna kuning itu namanya unsur non-logam. Sedangkan yang warna coklat itu apa? Yang warna coklat itu adalah unsur semi logam. Sampai di sini paham ya? Audio Jungle. Untuk selanjutnya kita belajar tentang perbedaan unsur logam dan non-logam. Kalian coba lihat di tabel 3.4. Untuk logam itu berwujud padat pada suhu kamar. Sedangkan kalau untuk non-logam dia berwujud padat, cair, dan gas. Untuk logam itu dia dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Sedangkan kalau untuk non-logam dia bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Untuk logam juga dia bersifat konduktor listrik dan panas. Sedangkan non-logam itu dia non-konduktor kecuali grafit. Dan sebenarnya baik unsur logam maupun non-logam itu kita bisa menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya besi dan tembaga. Banyak kan alat-alat masak, alat-alat rumah tangga, bahan untuk rangka kendaraan, terus alat-alat perkakas. Nah, itu dia termasuk contoh dari unsur logam maupun non-logam. Sampai di sini paham ya, Nak? Audio Jungle. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegunaan dari unsur logam dan unsur non-logam. Yang pertama ada natrium dengan simbolnya adalah Na. N-nya harus diawali dengan huruf kapital ya. Untuk kegunaan natrium itu adalah bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Jadi garam dapur yang kita gunakan biasanya itu mengandung natrium. Yang kedua adalah strontium. Simbolnya adalah Sr. Kegunaannya, senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Ada lagi yaitu magnesium. Simbolnya adalah Mg. Kegunaannya digunakan untuk bahan pesawat. Ada lagi yang terakhir ya, ada iodin. Simbolnya adalah L. Bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Sampai di sini
Paham ya, Nak? Audio Jungle. Nah, dari materi-materi yang sudah Bu Fania jelaskan tadi, kita rangkum ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Kalian harus ingat-ingat, kalau di unsur itu ternyata ada dua jenis, ada unsur logam dan ada unsur non-logam. Audio Jungle. Kemudian, untuk penulisan simbol unsurnya, huruf awal dari nama latinnya. Terus kemudian huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, tidak boleh dengan huruf kecil. Kemudian kalau unsur yang memiliki huruf awal yang sama, berarti diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya seperti Audio kalsium tadi, kalsium sama karbon. Kalau karbon itu hanya disimbolkan dengan C. Kalau kalsium disimbolkan dengan huruf Ca. Audio Jungle. Terus kemudian perbedaan unsur logam dan non-logam. Kalau logam itu berwujud padat, kalau non-logam berwujud padat, cair dan juga gas. Kalau logam itu konduktor, kalau non-logam itu non-konduktor. Kalau logam itu dapat ditempa, dapat direnggangkan. Kalau non-logam itu dia bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau mau bertanya, kalian bisa WA ke WhatsApp-nya Bu Fania atau kalian bisa bertanya di grup 7A yang fisika, atau kalian bisa bertanya di grup kelas kalian. Sampai sini Bu Fania harap kalian bisa memahami materi-materi yang sudah Bu Fania jelaskan tadi, dan semoga kita Audio Jungle. segera bertemu. Kita akan belajar bersama-sama lagi secara langsung. Sehat-sehat selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kalian. Audio Sekian Jungle. dari Bu Fania, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.